cerita Keong Emas, cerita anak dari Jawa Timur. Dahulu kala, hiduplah seorang pemuda bernama Galoran. Orang tuanya adalah orang yang terpandang dan disegani di desa. Namun, Galoran suka foya-foya dan bermalas-malasan, menghamburkan harta kedua orang tuanya hingga mereka tiada. Maka habislah harta bendanya. Seorang wanita kaya raya menjadikannya suami. Wanita itu memiliki seorang anak perempuan yang rajin dan pandai menenun bernama Jambean. Jambean yang rajin bekerja itu sering menasehati ayah tirinya agar tidak bermalas-malasan saja. Nasihat itu justru membuat Galoran muka. Beraninya dia menasehati orang tua. Patutkah itu? Galoran marah. Ibu Jambean berusaha membela Jambean. Tetapi apa daya, sekarang engkau harus memilih, aku atau anakmu, ancam Galoran. Hati ibu Jambean sangat sedih mendengar perkataan Galoran. Dia menangis siang malam karena bingung. Suatu hari dia memanggil anaknya. "Jambean anakku, kemarilah nak," serunya lirih. Jambean langsung menghampiri ibunya yang tengah bersedih. "Mengapa emak bersedih saja?" tanyanya dengan iba. Maka diceritakanlah rencana Galoran yang berniat mengusir Jambean dari rumah. Dengan sedih, Jambean pun berkata, "Sudahlah mak, jangan bersedih, biar aku yang mengalah. Yang benar nanti akhirnya akan bahagia mak," kata Jambean meyakinkan ibunya. "Aku akan pergi melewati jalan ke Bandungan." Dengan sesak tangis sang ibu mengangguk. Di malam yang gelap dan hujan lebat itu, Jambean pergi meninggalkan rumah. Tak berapa lama kemudian, ibu Jambean yang tak kuasa menahan kesedihannya berusaha mencari, tapi tak bisa menemukannya. Ibu Jambean tak bisa menemukan anaknya karena secara ajaib Jambean telah berubah menjadi seekor siput, atau dalam bahasa Jawa, keong. Di desa Dadapan hiduplah dua bersaudara bernama Nyai Sambika dan Nyai Sembagil. Mereka hidup miskin dan bekerja mengumpulkan kayu bakar dan daun talas. Suatu hari, keduanya pergi ke bendungan untuk mencari daun talas. Tiba-tiba mereka terpana melihat keong berwarna keemasan di atas batu. "Alangkah indahnya keong ini," seru Nyai Sambika. "Lihatlah, kulitnya indah berwarna keemasan. Aku ingin memeliharanya," katanya lagi. "Iya, sangat indah. Kita bawa pulang saja dia," saut Nyai Sembadil. Maka dibungutnyalah keong tersebut untuk dibawa pulang. Mereka meletakkannya di dalam tempayan tanah liat di dapur rumah. Semenjak itu, kehidupan mereka berubah. Terutama setiap pulang dari bekerja, di dapur selalu tersedia lauk dan rumah berubah menjadi rapi dan bersih. Nyai Sambika dan Nyai Sembadil merasa heran dengan keadaan itu. Mereka berencana untuk mencari tahu siapakah yang melakukan semua itu. Suatu hari, seperti biasa, mereka berangkat kerja. Tetapi sebenarnya mereka hanya berpura-pura pergi. Setelah agak jauh dari rumah, mereka kembali menyelinap ke belakang rumah menuju dapur. Dari dapur terdengar suara seorang sedang memasak. Keduanya sangat terkejut saat melihat seorang gadis cantik keluar dari tempayan tanah liat tempat keong emas peliharaan mereka.
Tentu dia adalah jelmaan dari keong emas itu, bisik Nyai Sembaga. Ayo kita tangkap sebelum dia berubah lagi menjadi seekor keong emas, bisik Nyai Sembagil. Dengan mengendap-endap, mereka masuk ke dapur. Lalu ditangkaplah gadis yang sedang memasak itu. Jambean awalnya takut, tetapi akhirnya bisa tenang. "Siapakah kamu, Nak?" desak Nyai Sambika penasaran. "Apakah kamu bidadari?" tanyanya lagi. "Bukan, saya manusia biasa. Saya diusir oleh ayah tiri saya, sehingga saya menjelma menjadi keong," saut Jambean tertunduk. Keduanya terharu mendengar cerita Jambean, apalagi melihat ketekunan gadis itu dalam bekerja dan kebaikan hatinya. Akhirnya, keong emas diangkat sebagai anak. Sejak itu, keong emas membantu kedua nyai itu dengan menenun. Tenunannya sangat indah dan bagus, sehingga terkenal sampai ke seluruh negeri. Karena hasil tenunannya itu juga, kedua nyai tersebut menjadi bertambah makmur. Tenunan Jambean yang indah itu terkenal sampai ke ibu kota kerajaan. Sang raja muda sangat tertarik dengan tenunan buatan Jambean, hingga raja memutuskan untuk melihat sendiri proses pembuatannya dan pergi meninggalkan kerajaan dengan menyamar sebagai saudagar kain. Akhirnya, tahulah raja perihal keong emas itu. Raja tak hanya terpikat dengan keindahan tenunannya, tetapi juga terpesona dengan kecantikan Jambean. Raja memerintahkan kedua nyai untuk membawa Jambean ke istana dan hendak meminangnya menjadi permaisuri. Betapa senang hati mereka. Karena ketekunan dan ketabahannya, Jambean dan kedua ibu angkatnya kini hidup bahagia di istana raja.